Gue kan selama ini udah jalanin kelasnya online kan banyak ya, kelas online selama pandemi lah ya, ya ratusan webinar lah ya. Itu orang yang udah ngambil pun setelah ketemu offline masih belum paham. Orang-orang sini tuh nggak paham baca data. Kita harus layanin orang satu persatu ya nanya. Iya kan kayak Ya, gitu. entertain orang gitu ya. Iya. Malah sekarang yang makin aneh-aneh makin lebih laku dibandingin yang jualannya Iya. mandi lumpur lah. Pembeli itu juga banyak yang nakal. Iya. Ya bukan cuma seller yang nakal. Ya dari zaman dulu misalnya kita kirimnya bener, dia unboxingnya udah dibuat sama dia, dalamnya diisi batu misalnya. Ini kok terimanya gini. Wah, ada yang kayak gitu ya? Wah sering. Lu nanya nih, barangnya ready gak? Dibilang ready. Iya. Tapi akhirnya beberapa lama kemudian gue bayar nih ya, tapi ya itu nggak dikirim-kirim. Ternyata dia baru bilang, barangnya nggak ada. Gue langsung bilang, wah lu bukan yang punya barang kan sebenarnya. Sebenarnya nggak juga sih. Ya itu kalau dari seller ya trik aja. Misalnya satu ya, kita kadang ngajarin ya, selalu jawab ready. Lebih baik minta maaf daripada orderan gak masuk. Berarti ini yang nyusahin nih, yang gini-gini nih. Bilang ready, katanya nggak ada barangnya. Selamat datang di Mushroom, kerja terus mati belakangan bersama gua Andri. Dan untuk episode Mushroom kali ini kita kedatangan seorang marketplace expert, temen gua yang banyak banget membagikan edukasi buat seller-seller di marketplace, Jonathan Ko atau yang dikenal sebagai Om Botak. Halo. Apa kabar bro? Baik. Akhirnya Akhirnya apa nih? Akhirnya ketemu lu juga ya. Iya. Walaupun udah sering rekaman sebelumnya. Iya. Di Talk to Talk gitu. Dan akhirnya gue melihat kantor e-commerce ya, yang tersembunyi ya. Ini bukan kantor sih. Ini sebenarnya tempat kita ini aja numpang doang bentar. Numpang gibah doang. udah keciuman aura-aura aja. Iya. Ini Om Botak yang tidak botak. Ya kan, lu sampai sekarang kenapa sih nggak mau pelontosin pala biar semakin memperkuat personal branding lu? Sebenarnya gini kan, namanya personal branding ya. Kalau gue botak nggak lucu jadinya. Lu juga botak justru lucu tau. Beneran, gue pertama kali pelontos ya, pasti semua orang ketawa dulu liat gue, pelontos gitu kan, pasti ketawa gitu. Temen ya, gue berusaha untuk mengakali biar nggak bego-bego amat. Kalau pelontos itu kan pasti yang bikin orang pasti kepala dulu kan. Ya gue numbuhin jenggot ya kan, ya badan gue juga ya nggak mau mengecewakan lah, jadi masih enak dilihat gitu loh. Lu kenapa nggak mau bro? Supaya kalau orang lihat wujud aslinya nggak botak, gue nggak botak nih guys ya, nggak botak ya. Jadi orang bakal nanya, kok namanya Om Botak? Nah itu jadi point of interest buat akhirnya kita lanjutin conversation. Tapi kan lu harus menjelaskan tiap kali ada yang nanya kan. Nggak apa-apa, itu jadi satu conversation starter sih menurut gue. Oh gitu. Oh buat ice breaking. Iya, ya walaupun gue juga quote unquote bosan jelasinnya, cuma ya gue pikir it's a good way to start sih buat ini. Iya. Sebenarnya gue pernah nanya ini sih kan, sebenarnya inspirasi gara-gara ini ya, toko mertua lu atau bapak lu waktu itu ya? Toko papa mertua. Oh iya, bapak mertua ya waktu itu ya. Iya. Memang papa mertua memang beneran botak. Kalau lihat dari logonya gue itu memang itu dia yang kita. Yang masih ada rambut dikit-dikit itu. Masih ada rambut sampai sekarang. Tapi palanya dikit-dikit. atasnya udah itu botak nanggung namanya. Botak ya, tapi Om Botak itu menandakan pengalaman. Oh pengalaman. Iya. Iya bisa yang botaknya nanggung ya. Iya, yang botaknya nanggung, pengalaman, umur lah. Faktor gen juga sih. Iya. Oke, ya bener sih, waktu itu gue juga dengar cerita dari lu gara-gara itu, dan akhirnya lu pakai sampai sekarang ya untuk. Gue pakai. Kayaknya gue rasa nama itu bohoki sih. Bohoki ya. Untuk nama toko lu di marketplace, juga personal branding lu juga ya. Waktu gue sharing gue juga tulisannya jadi cerita Om Botak akun gue kan. Iya, cerita Om Botak. Akhirnya ya karena gue mulai itu sebelum COVID ya, sampai itu waktu COVID ya istilahnya kita naik pesat lah dari sana. Makin rame bener-bener. Gue kan ngikutin lu juga lumayan lama ya, pas COVID awal-awal gitu pun ya belum sebanyak sekarang ya followers lu ya di sosial media ya. Yang gue ingat pasti e-commerce belum sebesar sekarang. Oh iya, benar. Iya, waktu komen di akun gue itu dia kayak cuma masih 1000-an atau bahkan less than that gitu. Iya. Tapi kan baru mulai banget karena namanya e-commerce kan. Jadi kayak gue pikir ini
ini orang kayak nggak bisa bahasa Indonesia kali ya, soalnya komen-komennya bahasa Inggris beneran. Gue pikir ini yang komen nggak bisa bahasa Indonesia kayak, soalnya komen-komennya selalu bahasa Inggris, terus kan bikin memesnya ya ini lucu juga, tapi semua bahasa Inggris gitu. Ini apa anak-anak bisa relate gitu, karena gue kan selalu pakai bahasa Indonesia ya. Ya, jadi gue pikir ya lucu juga gitu ya. Akhirnya jadi sebesar sekarang gitu ya. Nggak nyangka juga sih. Iya. Tapi kenapa lu akhirnya gini loh? Kan sebenarnya e-commerce itu kan banyak ini ya, konten-kontennya yang ya mungkin buat beberapa marketplace itu kan merasa oh ini kayak mengganggu gitu. Tapi kenapa lu tuh feels wah kayaknya boleh nih di support? Karena jujur aja e-commerce tuh salah satu yang support di awal-awal kan lu bro. Lumayan membantu lu itu sebenarnya. Waduh. Ya gue sih pikir konten-konten dia menarik karena dia kan dari sisi dari karyawan e-commerce, dimana gue juga waktu itu sampai sekarang pun kenal dengan banyak karyawan-karyawan dari marketplace ya, yang akhirnya ya mereka dari satu perusahaan tuh juga pindahnya ya ke sana-sana lagi gitu ya. Jadi kalau di gue ya, di teman-teman seller, relationship itu akhirnya penting karena PIC lu yang sekarang nih, misalnya dari orange, mungkin akhirnya jadi PIC lu di hijau, akhirnya jadi PIC lu di biru, akhirnya jadi PIC lu di hitam. Jadi akhirnya muter orangnya itu lagi. Lu lagi. Iya, jadi menurut gue sih penting banget kita jaga relation sama orang ordal lah ya, orang dalam. Iya. Karena kalau ketemu orang baru harus kenalan lagi, ngulang lagi dari awal, agak capek sebenarnya. Dan mereka juga nyaman sama orang-orang yang mereka udah kenal karena seller-seller ini yang bisa quote-unquote bisa diajak kerja sama. In a way ya, mereka kan pasti punya satu GMV yang perlu mereka capai kan. Iya, ada KPI juga. KPI-nya ada. Paling gampang ya orang yang udah tahu cara kerja mereka dong. Bro, gue pengen campaign nih, tolong support barang harga sekian dan lain-lain gitu ya. Maksudnya paling enak seperti itu ya. Benar. Tapi kan lu waktu itu di follow ya sama e-commerce kan. Lu salah satu akun yang di follow sama e-commerce kan di Instagram. Lu nggak tahu, lu nggak berasa lagi jangan-jangan. Oh iya, itu dari awal-awal banget. Dari awal banget kan. Iya. Ini ya, for information aja, beban buat orang-orang yang di follow e-commerce pasti disangka, wah ini adminnya e-commerce nih. Nggak pernah ada nanya gue sih. Nggak pernah ada yang nanya? Nggak pernah ada yang nanya. Iya. Oke, kok bisa ya? Nggak pernah. Tapi memang waktu gue meeting sama top-top, istilahnya orang-orang top di marketplace itu, mereka tanya, lu kenal nggak sih e-commerce? Gue bilang nggak kenal. Which is benar, gue gak kenal. Iya. Yang gue kenal cuma lu. Tapi gue tahu dari awal lu tuh sebelumnya kan lu bukan orang e-commerce. Gue gak tahu sekarang ya. Cuma dulu kan ya lu kan talk to talk gitu ya. Jadi gue pikir ya gak kenal. Jadi aman aja. Iya. Emang kalau kenal gak aman ya? Harusnya mah baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Karena kan ya kita kan tidak membuat sesuatu yang gimana-gimana kan. Ya kan. Sekarang. Nah anyway bro, gue penasaran bro. Lu sebenarnya sebagai seller di marketplace ya, lu tuh jualan di mana aja sih? Hampir semua platform ya. Karena kita prinsipnya kan loyalnya quote-unquote sama bisnis kita sendiri ya. Oh iya. Tapi kalau di platform ya kita buka cabang. Jadi mau di sosial media, mau di warna-warna marketplace yang itu ya kita buka lah. Oh gitu. Hampir semua. Berarti ada yang lu nggak mainin nih platform? Ada. Yang mungkin spesifik di satu kategori, misalnya fashion doang. Itu karena kalau gue nggak main fashion, gue nggak main. Yang kedua yang memang terlalu kecil dan gue berasa masih baru merintis, atau gue berasa aduh males ya nambah satu lagi kan, nambah satu admin ya. Itu juga kita consider kayaknya buat taruh satu orang buat manage itu terlalu berat ya. Mendingan kita fokusin dari yang gede, kita kulik-kulik dikit udah omsetnya tuh udah lebih signifikan kelihatannya. Tapi ya bisa dibilang hampir semua yang kita rasa prospek ya kita mau join lah. Apalagi yang lagi bakar duit. Oh banyak ini ya, diskon, promosi ya. Karena kita melihat ya sebenarnya sebagai seller ya, dari pertumbuhan gue udah jualan dari 2011 sampai sekarang ya di marketplace. Pertama kali gue masuk ke yang hijau kan 2011. Lalu ke yang merah. Tampilannya masih lucu banget tuh, masih sederhana banget. Masih kayak Friendster, bisa add friend gitu. Oh dulu ada add friend? Bisa. Kita add friend sama pembeli. Terus di sana kita bisa melihat
dia itu hobinya apa. Oh, kayak sosial media dulu berarti di awal ya? Ya agak mirip-mirip tapi akhirnya tampilan itu dihilangkan sih. Jadi gue bisa nge-spam, nge-add orang gitu segala macam. Cara spamnya beda sih sama sekarang. Oh gitu. Dan kita melihat bahwa kalau lo ngikutin di satu industri yang memang lagi bakar duit, sebagai support ekosistemnya mereka pasti kita akan ikut bertumbuh. Karena mereka lagi bakar duit. Iya. Jadi kalau lo ngikut sebagai seller, apalagi lu kenal sama Ordal, terus mereka bilang, kita ada campaign ini, lu siapin barang segini dan lain-lain, dan memang orangnya bisa kerja ya, quote unquote ya. Dan kita seller juga ya bener loh, maksudnya gue nggak bilang kita kerja sama kong kali kong gimana, secara bisnis bener-bener ya pasti kita akan grow sih. Tinggal kita lihat orang maunya apa, kategori apa yang lagi rame, terus marketplace mana lagi bakar duit, karena traffic itu lari ke startup yang lagi bakar duit. Iya. Benar. Dan dalam persaingan sekarang di mana belum ada quote unquote clear winner, pastinya marketplace yang nggak bakar duit itu akan kalah. Iya. Ya menurut gue ya. Tapi kalau udah ada oligopoli, misalnya cuma ada 1 atau 2 kayak di China, kayak di US ya mungkin mereka nggak akan bakar duit kayak di Indo kayak sekarang ini. Betul. Nah cuman gini bro, apa sih membedakan antar marketplace itu bro? Dari pengalaman lu nih, yang lu dari 2011 atau sama aja jangan-jangan? Secara kita jualan atau gimana? Hampir sama sih, menurut gua sama aja. Sama aja. Karena orang-orangnya juga sebenarnya itu aja kan. Itu aja. Yang membedakan jadi apa nih? Diskonnya doang, promosinya jangan-jangan? Ya mungkin fitur-fiturnya, back end-nya beda, tapi sebenarnya buat kita jualan ya sama aja, mau di mana aja. Kita kan pedagang, gampang beradaptasi. Iya juga sih. Nggak peduli ya di mana aja. Nggak peduli di mana aja. Yang penting bisa jualan kan. Iya, dan gue nggak bilang orang yang memang fanatik di satu marketplace salah ya. Menurut gue ya nggak apa-apa. Toh itu mungkin marketplace yang kasih dia paling banyak profit. Tapi kalau gue sih lebih pengennya kita adil ke semuanya gitu ya. Di semua tempat kita jualan, di semua tempat rame ya kita ikut jualan. Karena harusnya kita fight sama bisnis kita sendiri gitu, brand kita sendiri. Gitu. Berarti gini bro, gue penasaran bro. Jadi selain lu ada di marketplace, apakah lu punya semacam kayak website sendiri kah atau gimana? Jujur dari dulu sempat kepikiran, tapi dengan segala pertimbangan itu gue akhirnya nggak fokusin website gue lagi. Pernah ada. Karena yang berat itu kan trafficnya. Iya betul. Iya kan. Dan selagi marketplace itu bakar duit dan kasih free ongkir dan segala macam cashback dan voucher, kita nggak akan menang untuk mendapatkan traffic. Jadinya kita kalau mau direct traffic ke tempat kita jadi mahal banget. Mendingan kita numpang ke marketplace di mana orang udah nyaman, duit mereka udah di sana, pay later ada di sana, jualan aja di sana. Ya itu gue sih, makanya soalnya dari pertama gue jualan 2011 tuh gue udah jualan di marketplace. Jadi nyaman banget lah istilah di marketplace lah ya. Iya. Nah cuman gini bro, sekarang kan ada sosial media nih yang juga ikut-ikutan bikin marketplace kan. Nah itu yang lagi heboh. Hitam itu. Ini katanya pada bilang ini rising star nih, orang banyak jualan sekarang. Gue lihat ya modelnya adalah live kan. Mereka live, barang-barangnya biasanya tuh dijembrengin tuh di backgroundnya mereka sambil mereka ambil satu-satu. Ya barang ini harganya gini, silakan yang mau langsung dibeli. Itu kan gue ngelihatnya ya, itu semacam kayak lagi di Mangga 2 atau di Tanah Abang tuh. Kan kalau kita keliling kan sering kan yang jualan tuh, boleh celananya, boleh apanya gitu kan. Tapi ini dipindahin ke dalam bentuk live seperti itu. Nah, lu gimana bro menurut lu nih tentang model seperti ini bro? Untuk bisnis model live kayak gini, sebenarnya waktu 2019 itu gue diundang ke Hangzhou di China, headquarter Alibaba. Di sana kita ikut training, kita ikut namanya Alibaba Netpreneur Program lah ya istilahnya. Jadi startup di Indo ikut, gue bareng satu batch tuh banyak founder startup gitu ya ke sana. Nah di sana kita melihat live itu waktu 2019 itu udah booming di sana. Bahkan ada startup yang sediain studio buat live, buat streamer. Nah waktu itu gue belum kebayang tuh di Indonesia tuh bakal kayak gitu gitu ya. Dan sekarang kejadian. Sekarang kejadian benar-benar bisnis yang dari 0 sampai MM-an hanya dengan live.
ya di platform itu. Dan ya menurut gue ini masa depan sih, karena kalau dilihat dari kita kan kiblatnya mungkin ada dua ya, ada ke barat, ada ke timur ya. Untuk e-commerce kita di Indonesia kayak modelnya ngarahnya cocoknya ke timur, karena bisa dibilang pendana visi-visi yang besar yang mendanai marketplace di sini kan banyak dari timur kan. Nah, challenge-nya itu adalah buat seller-seller lama kayak gue, yang kita istilahnya terbiasa dengan gaya asal lu posting gambar yang bagus, kasih harga yang bagus, lu udah bisa jualan, rame. Paling mainin ilmu iklan aja ya, lu bisa iklan. Sekarang not necessarily gitu maksudnya. Jadi kita masih harus bikin konten, kita harus live. Dan live-nya itu juga bukan cuma live di jam kerja doang. Live yang rame sekarang. Malam ya. Iya, kayak teman-teman seller sekarang ya, cari live streamer, speknya satpam. Iya, yang malam kan? Iya. Jam 8, mulainya jam 12 malam live-nya sampai jam 4. Dan rame jam-jam segitu. Iya, banyak orang gabut sebenarnya jam segitu. Udah gak bisa tidur. Gabut gak bisa tidur. Dan mungkin persaingannya lebih gak ketat dibandingin sama yang live-nya siang. Ya kan, karena company-company besar yang memang udah punya kantor, yang udah terstruktur kan nggak mungkin ya buka kantor khusus buat orang yang live subuh atau malam ya. Jadi di sana persaingannya menurut gue jauh lebih kecil, jadinya orang-orang yang live itu rame. Nah, challenging banget kan ya. Bukan cuma buat teman-teman startup ya, menurut gue seller pun juga ini dunia itu berubah terus, algoritma berubah, apa yang harus kita lakukan berubah. Lu bayangin tuh tim kita yang tadinya tuh dipenuhi sama orang-orang yang cuma bisanya ngupload, balas chat dan lain-lain. Sekarang harusnya mereka harus bikin konten. Jadi itu dua skill set yang beda. Jadi gue sendiri pun bilang, wah gila ya, ini perubahannya cepat banget gitu ya. Kalau kita nggak adaptasi dengan ini, kita bisa ketinggalan banget sekarang. Tapi lu sekarang mulai nih, di lu sendiri juga ada live. Mau nggak mau. Kalau yang nggak bisa ya harus diganti dengan yang siap. Iya, tapi balik lagi bro, tadi kayak yang gue bilang kan, ini basically kayak lu lagi mindahin yang ada di Mangga 2 atau Tanah Abang dulu pas masih jaya-jayanya dalam bentuk live kan. Caranya kan seperti itu, bedanya ini mungkin karena streaming aja live kan. Bener, ya. Jadi balik lagi ke kita harus layanin orang satu persatu ya nanya. Iya, kan kayak ya, gitu. Entertain kan. Orang gitu ya. Iya. Malah sekarang yang makin aneh-aneh makin lebih laku dibandingin yang jualannya. Iya. Mandi lumpur lah. Di lumpur, tidur lah, dibangunin pakai lagu. Gila ya orang-orang zaman sekarang. Tapi ya kalau kita nggak viral mungkin kita cuma bisa salahin diri sendiri ya. Berarti mungkin gua nggak jago bikin konten gitu. Tapi teman-teman seller lu udah ada nih yang udah adapt dan dari gaya seperti ini sales mereka justru jadi lebih naik atau gimana? Karena balik lagi menurut gua platform yang lagi bakar duit, yang kasih banyak cashback, di mana yang lain lagi ngerem, pastinya akan naik. Ya masyarakat mau taunya cuma yang mana yang paling murah, yang paling paling banyak cashback, gratis ongkirnya paling banyak. Betul. Pasti akan belanja di sana. Betul. Sebagai customer kita sebenarnya nggak peduli di mana tempatnya kan, yang penting nggak ada diskon loyalitas, paling gede, nggak ada loyalitas. Nggak ada loyalitas. Paling gampang bener tinggal cek handphone lu aja. Nggak ada loyalitas. Satu folder marketplace dijajarin, tinggal cari mana yang ininya paling ini kan gede diskonnya. Dan orang-orang yang kerja di sana, ya kan mantan orang-orang dari tempat-tempat lama semua, istilahnya udah kenal lama. Sekarang gue pindah ke sini gitu. Jualan dong di sini gitu. Ya cuma mengulang sejarah lah menurut gue. Iya, muter-muter doang jadi. Muter-muter doang, ya. Iya. Nah, cuman gini, Bro. Sekarang kan lagi ini ya, winter tech ya. Of course marketplace ini lagi kena impact-nya nih. Yes. Mereka juga banyak yang downturn, promosi dikurangin, diskon-diskon juga. Kayak kemarin tuh diskon 90% sekian, tapi maksimum 1.000. Buat apa coba maksimum 1.000 kan nggak? Mau beli gorengan aja mungkin nggak dapet sekarang 1.000 kan. Nah, tapi buat lu sendiri bro, sebagai sales di marketplace ini nih, berasa nggak di sales lu? Sebenarnya perubahan ini harusnya udah dari akhir tahun lalu sih. Kalau buat gue ya 2021 ya berarti. Akhir 2021 tuh ya. Nah, kalau kita mau trace back lagi, ini sejak COVID
jumlah seller online kan naik mungkin 2 kali lipat. Iya. Banyak banget ya. Banyak Orang banget. yang tadi yang nggak jualan dipaksa jualan. Orang yang punya toko offline doang dipaksa untuk online. Kalau nggak bisa hidup lah istilahnya waktu itu ya. Dan dengan seller sebanyak ini, dan dari awal tahun kita melihat ada perubahan hidup, orang balik lagi ke offline. Orang mungkin sekarang balik ke nyari entertainment di sosial media buat akhirnya belanja di sana, pindah platform. Jadinya turun secara demand. Mungkin global masih sama ya, tapi turun karena orang mungkin pindah, shifting duitnya ke tempat lain. Ya nggak kita ngomongin misalnya perubahan dari resesi kah atau BBM dan lain-lain ya, di luar dari itu, tapi memang ada perubahan dan sellernya banyak banget sekarang. Nah, karena itu banyak seller-seller yang mungkin orderan tuh drop banget. Ya kan, dropnya parah lah ya, bisa 50-70% gitu ya. Sampai 70%? Ada banyak. Iya, dan ya gue sih prediksi bahwa akan banyak seller yang nggak akan survive tahun ini. Mungkin sampai awal tahun depan kita akan kurangin. Ini koreksi lah ya. Kalau misalnya pasar saham ada koreksinya, mungkin buat seller-seller online juga akan ada koreksinya. Akhirnya orang akan terkoreksi jumlah sellernya ke angka yang mungkin seharusnya. Karena sekarang udah banyak banget seller. Plus dari platformnya pun mulai ngurangin. Ada biaya transaksi sekarang, ya kan. Biaya fee jualannya juga naik, ya kan. Sekarang kalau misalnya jadi mall, misalnya ada kategori-kategori yang minimal kita jualan mesti 10% atau lebih ya, atau misalnya non-mall atau non-official store udah minimal di angka 5%. Maksudnya kan udah nggak jualan di marketplace itu udah nggak gratis lagi, ada biaya. Ada biaya. Minimal kita harus gantiin biaya transaction fee-nya mereka kan ya, which is sebenarnya wajar karena kalau jualan di misalnya di Amazon, di tempat lain pasti juga ada fee yang cukup tinggi. Cuma ya kita harus adaptasi aja. Kalau di sana lebih gede malah ya. Price structure-nya kita harus kita ganti. Mungkin kalau dulu kita kasih harga yang murah banget, mepet sampai marginnya nggak ada. Sekarang ya kita harus mikir gitu ya. Nah, di sini banyak seller yang nggak siap. Kalau yang nggak siap adaptasi dari price structure-nya, bisnis modelnya, barang yang dijualnya, atau bahkan dia udah nggak sanggup bikin konten sekarang, harus live kan ya. Karena live bukan cuma di platform yang terbaru nih ya, yang di hitam, tapi di tempat lain kan di hijau, di oranye, di biru ya, itu juga semua harus bisa live dan bikin konten juga. Jadi ada perubahan-perubahan itu. Kalau lu nggak siap, ya lu pasti akan punah di sini. Pasti punah ya. Iya. Bener. Tapi gini bro ya, kan tadi lu bilang ya seller kan sempat tambah 2 kali lipat tuh. Iya kan. Apakah sampai sekarang juga terjadi perang harga gak? Karena gue suka lihat ya, misal contoh ada satu barang, let's say gelas gitu ya, fotonya sama bro. Tapi yang jual itu banyak banget. Dan kadang-kadang ya ada yang lebih mahal dikit, ada yang lebih murah. Jadi kadang-kadang ya kalau gue mau beli barang nih, gue cari dulu ini mana nih yang paling murah. Mungkin nih seller yang megang barang banyak kan, yang lain mungkin cuma dropshipper atau cuma reseller doang nih. Itu masih terjadi nggak sampai sekarang? Oh pasti. Nah itu sebenarnya yang bikin orang akhirnya maunya live, mau lihat dia live, karena mereka pengen tahu siapa yang pegang barang. Oh iya, siapa yang punya barangnya, dan siapa yang kalau ditanya tuh jawabannya paling benar mungkin. Karena seller-seller yang istilahnya cuma pasang gambar doang biasanya nggak punya capability buat live. Walaupun mereka bisa beli sampel satu, kirim yang bodong juga bisa sih. Cuman kan kelihatan dari reviewnya kan nanti kan. Nah, makanya orang suka karena mereka udah bosen kena tipu berulang-ulang sama seller-seller nakal. Ya kan. Sebenarnya kalau lu cari yang termurah, belum tentu dapat yang ori. Misalnya kita tahu nih satu brand. Gue cari baterai deh misalnya, atau baterai handphone misalnya. Gue cari yang paling murah. Tahu dari mana ori atau KW? Oh kalau bilang, wah kalau gitu gue gak mau cari paling murah, gue cari paling mahal. Tahu dari mana nih barangnya bukan barang yang paling murah tadi? Iya, harga kan gak bisa menentukan itu sebenarnya. Jadi mau foto dan lain-lain itu gak bisa. Makanya orang mungkin larinya ke live. Itu jadi gue bilang live itu salah satu solutif buat orang-orang yang udah kapok ditipu gitu ya. Di marketplace sebelumnya, karena mereka dapat bad experience. Kalau live kan bisa langsung nanya-nanya, kenal orangnya. Terus kalau misalnya transaksi bermasalah, tinggal komplain aja pas dia live. Caci maki aja gitu. Iya benar. Dan mau nggak mau yang live itu harus siap kan? Harus siap dicaci maki, kan? Iya kan? Baru iya. belum nyampe gitu kan dia dikena caci makinya pas live gitu kan. Iya, benar sih. Jadi CS-nya itu 24 jam istilahnya. Iya benar. Talk about back experience ya. Mungkin kadang-kadang bukan barang
palsu atau apa bro. Cuman gini kan, lu nanya nih, barangnya ready gak? Dibilang ready. Iya. Tapi akhirnya beberapa lama kemudian gue bayar nih ya, tapi ya itu nggak dikirim-kirim. Ternyata dia baru bilang, barangnya nggak ada. Gue langsung bilang, wah lu bukan yang punya barang kan sebenarnya. Sebenarnya nggak juga sih. Ya itu kalau dari seller ya trik aja. Misalnya satu ya, kita kadang ngajarin ya, selalu jawab ready. Lebih baik minta maaf daripada orderan gak masuk. Berarti ini yang nyusahin nih, yang gini-gini nih. Bilang ready, katanya nggak ada barangnya. Kan bisa beli dari seller lain, misalnya pokoknya ready dulu lah. Walaupun ada nggak ada. Ya itu kan masalah stock management kan. Misalnya gini lah. Mungkin posisinya waktu lu tanya ready. Tapi kan dia jualan di banyak platform, mungkin loh. Atau dia punya toko offline atau apa. Jadi gue sih nggak negative thinking dulu ya. Gue sebagai seller, gue tahu kesulitannya seller itu barang cuma satu disebar ke semua tempat. Terus pas lu tanya ready, dia belum istilahnya belum kosongin barang di sana. Atau dia posisinya sebagai reseller. Lu orderan masuk, dia baru beli ke suppliernya. Nah itu dia kan. Nah ada yang kayak gitu, atau dropshipper atau yang lain. Jadi sebenarnya ya itulah ya suka dukanya belanja online. Iya, makanya suka sebel gue. Ternyata dia barangnya nggak ada kan ujung-ujungnya. Kan gue jadi harus check out lagi kan. Sebenarnya gini, bukan masalah males check out laginya, tapi kan gue udah nunggu. Dan kadang tuh kalau misalnya gue butuh cepet dan dia baru ngabarinnya setelah let's say malam atau mungkin besok atau lusa baru ngabarin. Ya udah dong, gue jadi telat kan. Dan kadang-kadang gue suka mintanya bad customer experience jadinya buat gue. Gue udah pilihnya yang misalnya pakai yang instan, hari ini sampai nggak taunya dia nggak punya barang ya kan. Makanya yang kayak gitu-gitu juga menurut gue tuh yang nyebelin. Akhirnya akan diseleksi alam sih pasti. Yang kayak gitu-gitu pasti akan makin gak diuntungkan secara algoritma sih. Karena kalau dia cancel ke sana, dia kena penalti, dia dapat review yang jelek, pastinya lama-lama dia akan turun sih posisinya. Iya sih. Wajar. Iya. Tapi itu menyebalkan sekali sih memang. Tapi gini bro, untuk tanggal cantik nih, yang cantik, sering di ini kan jadi tiap bulan bro ya. Sekarang gimana bro? Masih sama kah kayak dulu atau udah turun ininya hype-nya? Kemarin kita baru tanggal cantik ya. Iya. 11/11. Ya 11/11. Kalau tahun ini jujur tuh nggak seheboh yang tahun-tahun lalu gitu istilahnya. Biasanya 11/11, 12/12 itu puncaknya lah ya. Tapi tetap secara sales lebih tinggi daripada hari-hari biasa lah, gitu kita bilang. Ya karena kalau dari sisinya gue sebagai seller sih melihat tanggal cantik itu supaya bisa maksimal omsetnya. Perlu dukungan atau support gede dari platform. Ya pasti seller ini juga lah ya, seller kasih good discount and all that ya. Tapi platform juga harus boost karena biasanya platform kan harus iklan di TV, iklan di billboard, iklan di digital marketing gila-gilaan untuk tanggal cantik itu. Ya kan supaya tanggal itu wah gitu orang aware harus belanja nih hari itu. Jadi kalau platform itu ngurangin budgetnya untuk advertise di mana-mana, pastinya istilahnya gaungnya pasti akan berkurang sih. Jadi kesuksesan itu tergantung dari platform sih menurut gue. Oh gitu. Iya. Ada pengaruh ini juga nggak sih? Kan dulu kan sebenarnya ini dibikin setahun sekali ya. Kayak 11/11 kayak ada namanya Harbolnas gitu kan. Dan itu setahun sekali kan. Tapi karena ada satu platform nih bikin ini tiap bulan, ya mungkin awal-awal kita senang lah ya. Gue sebagai buyer gitu, gue sebagai customer gue senang. Wah jadi tiap bulan nih ada diskon gede-gedean nih. Tapi at the end gue merasa akhirnya jadi biasa aja gitu loh. Nothing special, nggak ada yang gue nanti-nanti juga. Seminggu sebulan kayak ada 2 atau 3 event lah ya. Tapi menurut gue sih wajar sih. Kalau kita lihat dari online itu kan sebenarnya adalah refleksi dari offline. Kalau kita ke offline, pasti kalau kita ke mall itu lagi ada bulan, misalnya sekarang nih udah mau Desember, pasti kan Natal ya kan. Nanti Januari tahun baru, ya kan, Februari Valentine. Selalu ada event untuk excuse mereka supaya orang belanja lah ya, untuk dekorasi. Ya sama lah kayak di online juga. Mereka harus cari something supaya ada event supaya orang masuk ke dalam platform sih. Jadi menurut gue sih tanggal cantik ya itu adalah gimmick
tanggal gajian juga gimmick. Ya intinya supaya ngingetin orang ada satu tanggal di mana gue tuh maksa harus belanja gitu ya. Karena kita sebagai buyer sendiri juga kalau misalnya lagi tanggal cantik, ya gue sebagai pembeli nih, aduh kayaknya tanggal ini tanggal cantik kok gue belum belanja gitu, kayak something wrong gitu. Akhirnya kan lo membuat suatu habit kan ya. Memang setelah tanggal itu drop ya. Tapi kalau kita mau lihat on average, orang jadi habitnya itu buat belanja online tuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kalau kita nggak ada event-event kayak gitu. Kan masih ada COD ya. COD. Ya. Itu gimana bro, lu sebagai seller juga nih bro, melihat COD ini? Karena banyak banget kan, pasti kalau lu buka sosmed ada aja yang akhirnya bukan cash on delivery tapi cash or duel kan. Akhirnya kurirnya malah duel sama ininya yang beli ini. Iya. Sebenarnya kalau dilihat dari sejarah COD itu ini ya sebuah pisau yang bermata dua lah ya. Di satu sisi ini banyak menimbulkan kesusahan buat seller, ya kan. Pertama yang jualan makanan, ya lu kan jualan makanan ya. Coba kalau COD-in kan baliknya udah nggak jadi makanan itu. Gue makanya gue nggak aktifin tuh COD. Nah, ya kan itu pertama ya. Jadi banyak banget seller yang nggak bisa tuh karena banyak yang gagal. Nah yang kedua, pas baliknya belum tentu balik. Lost in transmission gitu istilahnya. Jadi bisa barang di retur nih, nggak balik? Nggak balik. Statusnya retur padahal. Either tikusnya itu ada di last mile-nya, ya kurir, di gudang, di middle mile, atau di orang kita sendiri juga bisa kan. Kan returan yang masuk kan anggapannya udah kayak barang keluar dari toko. Jadi orang kita sendiri juga bisa dimainin. Jadi banyak banget celahnya sebenarnya. Balik pun bisa jadi isinya udah beda. Kayak gue berapa kali kirim payung baliknya kain perca. Ini baru kejadian berapa? Ini lagi sering banget ya. Kain percanya juga mirip-mirip. Gue bilang ini kayak gue lagi kerjain gitu ya. Cuman ya udah, maksudnya ya what can we do gitu kan. Kalau untuk barang yang murah nggak worth it untuk kita fight dan segala macam. Nah lebih sering memang baliknya itu lama abis itu. Baliknya bisa berbulan-bulan. Sekali balik satu karung, bentuknya udah nggak layak dijual. Karena kan paket itu buat nyampe customer aja kan juga istilahnya kita packing bagus, sampai sana packingnya bisa penyok kan. Apalagi udah di sana di return lagi, ulangin lagi jalannya udah pasti amburadul lah ya. Nah di sisi yang satu lagi, kalau nggak ada COD, mungkin orang Indonesia ini nggak akan belanja online kayak sekarang ini. Jadi gue kalau melihat positifnya, COD ini cocok buat orang-orang yang nggak percaya untuk belanja online. Jadi mereka mau lihat barangnya dulu, mau buka dulu walaupun dulunya nggak boleh. Emang sekarang boleh buka dulu? Ada beberapa policy yang boleh sekarang. Jadi boleh buka bareng-bareng baru bayar boleh. Karena mereka memang nggak percaya belanja online. Jadi untuk edukasi menurut gua sangat oke COD. Bukannya mereka nggak ada duit loh ini. Mereka nggak percaya sama sistem belanja online. Duit mah ada. Orang mereka bisa bayar cash, ya kan? Apalagi sekarang udah ada pay later lagi ya. Ya udah ada digital wallet, harusnya sih nggak susah buat mereka ya. Cuma masalah trust itu. Dan ketika mereka udah COD itu udah berapa kali udah oh ya oke lah, harusnya mereka akhirnya ganti ke bayar dulu baru barangnya datang. Tapi kan akhirnya lebih banyak polemiknya kan akhirnya dibandingkan ininya. Kalau dari seller sih ya ini different seller ya. Cuma kalau menurut gue masukin aja dalam resiko kita bisnis lah. Nggak terlalu pusing sih kalau gue. Kan kita ujungnya kan gimana caranya bisnis kita kan grow. Iya sih. Ya, tapi berarti ini nggak berlaku untuk semua barang ya? Ada yang jualan handphone juga menyalakan COD, nggak masalah. Mereka udah asal mereka punya tracking sistemnya bener, dan kalau udah kehilangan mereka pencatatan terapi bisa diklaim kok. Kalau memang kita nyalain asuransi. Bisa kok, bisa. Nah biasanya yang viral-viral itu ya mungkin seller-seller kecil yang nggak tahu sistem, nggak tahu tempat pengaduan, nggak tahu harusnya gimana cara jalaninnya dengan benar gitu. Ya kan. Ya, walaupun yang korban sebenarnya kebanyakan juga kurir ya, karena kurirnya yang dihajar-hajar. Karena mereka last mile ya pasti. Iya. Kurir jadi kurir tuh ya gue rasa challenging banget sih. Nyari-nyari alamat yang nggak jelas. Apalagi kalau udah, sorry itu saya kalau udah ke daerah-daerah yang udah pelosok-pelosok tuh, aduh itu jauh lebih. Pasti challenge ya. Iya. Ini. Itu sih gokil. Gue pernah kirim barang tuh ya. Nggak, alamatnya bener-bener cuma jalan apa, titik. Gue sempet nanya, ini nggak ada nomornya apa atau di mana gitu, nggak, jalan ini doang. Kurirnya tahu kok biasanya
Oh ya udah, tapi nyampe bener. Amazingly nyampe barangnya. Padahal cuma jalan apa doang bro, kagak ada nomor, kagak ada blok, kagak ada apa-apa. Karena kalau di desa-desa kabupaten gitu memang mereka nggak pakai nomor rumah. Si Anu misalnya desa ini udah nyampe kok. Iya, makanya gue juga baru tahu ternyata ada yang kayak gitu. Ada ya. Iya. Gila ya. Jadi tetap aja nih kalau menurut tuh COD masih perlu nih ya buat masyarakat di Indonesia nih. Menurut gue perlu. Masih tetap perlu. Iya, pribadi sih menurut gue nggak masalah dengan sistem itu. Walaupun ada rugi-ruginya juga ya sebagai seller ya. Itu cost of business lah ya, nggak masalah. Cost of business ya. Iya. Nah cuman gini bro, dengan kondisi sekarang ya kan banyak yang marketplace pasang fee gede, terus tadi Lulu juga bilang mulai turun juga secara penjualan. Apakah ini yang membuat lu juga sekarang aktif untuk ngajar dan buka kelas, bro? Oke. Gua harus rephrase perkataannya. Apakah dengan ini turun, lu leadingnya mau ke arah mana nih? Leadingnya kan sekarang lu aktif ke ini kan. Ya kita tadi yang sempat lu obrolin di depan gitu. Apakah ini salah satu alasan juga lu jadinya aktif untuk ini? Dengan persaingannya makin meningkat, ya kan? Tadi ya, sellernya makin banyak. Dan profit makin berkurang. Dibandingkan dengan pas awal gue jualan dulu ya. Gue sendiri melihat bahwa kalau gue cuma jadi seller yang cuma oper-oper kardus doang dari pabrik ke konsumen, ya kan, gue nggak kasih value yang lebih. Mungkin 5-10 tahun ke depan lagi, nggak usah jauh-jauh 5-10 tahun ya, berapa tahun lagi gue udah nggak bisa jualan lagi karena fee marketplace makin naik, profit makin menurun, ya kan, kompetisi makin ketat, biaya iklan makin tinggi dibandingin dulu. Jadi sebagai seller ya harus pinter-pinternya kita cari lah ya positioning kita di mana. Nah makanya begitu gue melihat kayak gini, dan gue juga melihat bahwa kayak misalnya di Amazon lah ya, lebih dari 70% itu seller dari Tiongkok. Amazon? Iya. 70% Tiongkok? Iya, lebih. Dan kebanyakan mereka pakai FBA kan, fulfillment by Amazon. Iya, gue pernah dengar tuh. Kirim. Jadi dari sana mereka langsung kirim ke FBA, langsung jualan. Jadi Indonesia kalau perkembangannya dalam berapa tahun ke depan mungkin bisa jadi sama gitu ya. Jadi gue melihat ya, kita sebagai seller lokal ya harus mempersiapkan diri, benar-benar tuh fokus ke branding. Kalau lu jualan barang impor doang nggak akan menang deh menurut gue. Karena impornya dari mana dari ya China kan? Juga impor dari sana ya kan, akan sulit kalau lu nggak branding dari sekarang ya. Makanya gue sebenarnya misi gue pertama untuk bantu seller-seller di lokal ya. Gimana caranya kita itu secara edukasi, karena banyak waktu gue keliling itu ya, gue kan selama ini udah jalanin kelasnya online kan banyak ya, kelas online selama pandemi lah ya, udah ya ratusan webinar lah ya. Itu orang yang udah ngambil pun setelah ketemu offline masih belum paham. Orang-orang sini tuh nggak paham baca data. Atau Excel lah ya, yang kebutuhan minimal cara pakai Excel dan baca data nggak bisa. Misalnya ya, konversi barang lu tuh seperti apa, konversi ya. Lalu dia mesti tahu ya cara ngitung profitnya kayak gimana, cara pasang harga kayak gimana. Banyak yang nggak bisa ngitung. Padahal orang-orang dari luar itu udah kayak basic banget buat lu jualan gitu. Jadi secara edukasi itu kita masih jauh banget, taunya cuma jualan, rame pun nggak tahu kenapa, turun pun nggak tahu kenapa, dan itu menurut gue tuh fatal gitu. Dan kadang-kadang bingung, kok barang gue banyak nih kejual, tapi kok duit gue segini-gini doang. Itu parah. Kan? Ternyata COD-nya nggak balik gitu kan, nggak pernah di tracking barang dia. Ya maksudnya manajemennya kacau lah ya. Jadi PR-nya masih banyak banget. Jadi gue sendiri akhirnya selain daripada jualan, akhirnya gue sekarang fokus untuk itu ya, kita buat pelatihan-pelatihan, dan akhirnya buka ini sih agency untuk bantu dari teman-teman UKM untuk scale up di marketplace. Lebih ke edukasinya supaya mereka itu bisa naik kelas lah ya, UMKM lokal, karena UMKM yang ini yang punya brand sendiri, misalnya fashion punya brand ini. Walaupun marketplace-nya secara traffic lagi quote-unquote lagi turun ya, ini masih grow-nya masih bagus sekali sih. Produk-produk lokal yang memang fashion ya, atau produk-produk yang lain tuh masih bisa banget. Iya.
Jadi ini salah satu alasan mungkin di awal tadi lu bilang ya, memang lu ada concern di sini karena back again bro, kalau udah kayak seperti Amazon itu, seller lokal tuh habis bro. Gua bisa melihat itu sih. Dan ya kalau teman-teman aware gitu ya, yang gede-gede sekarang juga itu udah seperti itu. Iya. Ya, jadi teman-teman kalau di Jakarta ini lihat gudang di komplek-komplek pergudangan gitu ya. Wah, ya kayaknya ya udah penguasa semua sana. Tapi sebenarnya di awal ya, marketplace ini kan memang diperuntukkan UMKM kan awalnya ya padahal ya. Well, kita bersyukur sih sebagai gue pribadi ya. Maksudnya gue tuh udah waktu gue awal jualan itu, gue tuh udah lama pengen bikin bisnis, tapi nggak ketemu karena kepentok di modal. Ya kita orang kantoran, orang kerja lah ya. Maksudnya mau ngumpulin modal sampai kapan ya? Maksudnya buka ruko ya kan, buka toko, mau buka restoran bakmi aja susah gitu. Kecuali kan kaki lima ya. Cuma marketplace ini membuat kita itu bisa naik kelas lah ya. Dan gue udah melihat contohnya banyak di daerah, orang-orang yang tadinya nggak punya apa-apa sekarang bisa jadi apa-apa karena jualan online gitu ya. Ini bener banget. Tapi on the other hand, orang yang punya modal, orang yang punya pabrik, pemilik brand yang gede-gede, yang punya koneksi, pastinya juga punya advantage yang lebih gede lagi daripada kita. Dan mereka pengen ikutan terjun. Oh ya, kalau duitnya udah banyak di sini, mereka masih mau. Jadi kita kalau nggak naik kelas, kalau nggak bisa baca data bisnis di platform, jadinya kan cuma jadi tukang oper kardus doang sih menurut gue. Apalagi kalau barangnya impor, menurut gue. Ya akan berat banget sih bro, akan berat banget. Kalau Amazon kayak gitu dan kita sebentar lagi kayak gitu, kalau kita nggak siap secara UMKM buat naik kelas, pasti akan susah. Balik lagi bro, jadi kalau misalnya seller online ini nggak bisa, tadi lu bilang nggak bisa naik kelas ya? Ya. Nggak bisa naik kelas, tapi kan sempat ada waktu itu satu marketplace ya, yang dari China tuh ramai banget kan, dan ada yang protes kan tuh. Dan sempet sih gue ngelihat direspon kan, dan akhir pemerintah sampai ikut turun tangan ya di situ ya. Tapi ya kalau kayak tadi yang lu prediksi tadi, berarti ya balik lagi dong bro, sama aja dong. Kalau gue melihat itu jujur ya, dari yang gue lihat dari lapangan, dari gue ngobrol sama pelaku-pelaku sekarang, karena kejadian sempat viral dan akhirnya ada limitation. Sekarang itu beberapa kategori udah nggak bisa di istilahnya impor dari seller luar lagi. Ya kan, beberapa kategori dibatasin. Sekarang malah dari yang gue dengar, ekspor kita melalui platform itu malah lebih tinggi dibanding impornya. Oh, keluar jadinya nih. Keluar sekarang lebih banyak. Oh, oke. Tapi ada tapinya nih. Tapi ya. Jadi itu menurut gue bagus banget. Karena kan dia terkoneksi ke banyak negara kan. Dan kita jadi mudah banget buat ekspor ke beberapa negara itu. Lebih murah malah ya. Bahkan misalnya adik gue nih mau nitip barang sama gue tinggal masukin ke toko gue. Adik gue di luar, dia tinggal sampai ke sana, lebih murah daripada kalau gue kirim pakai FedEx atau gimana. Jadi enak banget lah ya. Nah, tapi seller-seller luar itu kan karena jalurnya ditutup, mereka pengen jualan kan. Makanya gara-gara itu gue bilang penyebarannya jadi lebih cepat. Mereka langsung buka di sini. Anjir. Jadi menurut gue langsung ini ya, penetrasi ke sini ya. Langsung buka gudang di sini, langsung masuk ke sini. Jadi menurut gue itu memang nggak bisa dihindari. One way or the other ya, sama aja. Wow. Repot ya. Jadi lo ngomong bener sih. Waktu itu kan sempat viral dan sekarang juga menurut gue ekspornya udah jauh lebih bagus ya daripada impornya. Jadi udah kecil lah dibandingin dulu volumenya. Terbukti kayaknya banyak orang yang udah nggak bisa impor lagi kan. Banyak kan trader sebenarnya waktu dulu juga dibeli buat jual lagi kan. Tapi sekarang seller-seller dari luarnya itu udah masuk ke lokal, udah sewa gudang di sini dan udah seperti seller lokal. Menurut gue itu jauh lebih berbahaya dibandingin sebelumnya sih sekarang posisinya. Karena mereka ada di sini bro. Udah di sini. Bahkan gue sendiri pernah permintaan training itu untuk sellernya lokal, ya tapi yang punya orang luar. Gue training ke pakai Zoom ya. Jadi yang handle marketplace-nya itu di Shenzhen.
Di Shenzhen. Okay. Ya, jadi karena mereka nggak paham nih marketplace ini harusnya cara settingnya dan lain-lain gimana. Jadi gue pernah training seperti itu juga. Ada kebutuhan seperti itu. Jadi kalau gue lihat sendiri di pasar sih memang sekarang banyak seperti itu, bro. Nah, jadi buat teman-teman seller ya bukannya ini berkecil hati ya, cuma memang realitanya kayak gitu. Realitanya begini. Ya lu harus pintar-pintarnya lah adaptasi di sini. Kira-kira barang-barang apa aja yang brand lokal apa aja yang memang kita bisa ini. Orang Indonesia kreatif kok, bisa lah. Ya, dan apa aja yang kelebihan kita dibandingin sama orang luar, ya kita harus fight lah di negeri kita sendiri. Iya. Dan kalau gue lihat di lu, ya lu mungkin juga memanfaatkan skill set lu ya, yang lu tuh bisa ngajar, bro. Dan akhirnya lu pakai. Amin. Ya, gue melihat jualan jasa itu cuannya lebih gede daripada jualan barang, bro. Karena kalau jualan barang kan ada cost-nya kan, ada HPP itu kalau istilah itu, harga pokok produksi berapa, nah lu mau jualnya marginnya berapa. Jualan jasa modalnya nasi. Jualan jasa yang penting asal ada makanan sama minum, kopi, udah tuh beres tuh. Nah iya juga sih. Iya. Ya enggak sih, gue melihat mungkin satu hal ya, gue udah lama di industri ini dan gue melihat ya masih banyak yang perlu edukasi, dan gue juga udah jenuh jualan udah lama. Kayaknya udah sampai puncaknya. Gue juga udah pernah rasain pas zamannya gue dulu ya. Sekarang gue melihat gila, landscape-nya udah berubah banget. Gue kalau sekarang disuruh jualan online dari nol lagi juga berat sih menurut gue. Karena tingkat persaingannya dan level of kreativitasnya juga jauh lebih kompleks ya. Bayangin lu sebagai seller online ya, kalau mau mulai ya, misalnya teman-teman budak korporat istilahnya, kalau mau, gue dulu juga budak korporat kan. Gue nge-resign dulu mau jualan online. Dan bisa gitu ya, karena waktu gue resign itu tahun 2015 kayak masih aneh gitu ya. Sekarang kan udah nggak seaneh itu. Betul. Dulu maksudnya ngapain lu berhenti kerja buat jualan online, kayak jualan di BBM doang gitu. Padahal dulu gue jualan di marketplace ya. Kalau sekarang ya mungkin nggak aneh, tapi persaingan jauh lebih berat. Ya kan, kita udah harus bisa purchasing sendiri, operasional juga sendiri ya kan. Habis itu dari marketing juga, bikin konten terus semuanya kalau kita masih handle sendiri ya. Walaupun sekarang banyak startup yang akan bantu ya dari sistem-sistem, tapi kan otaknya kan kita doang sendiri kan. Itu berat sih menurut gue dibandingin dulu. Iya. Entrepreneur lah. Iya. Ya, tapi ini bagian dari lu beradaptasi lah ya sebenarnya kan ya. Iya. Biar ya balik lagi nggak hilang. Kalau sampai lu hilang dan lu nggak tahu mesti ngapain lagi kan, itu yang lebih berat, bro. Tapi seru. Kita adaptate or die ya. Kalau nggak jadi dinosaurus. Iya, benar, dinosaurus punah. Nah, tapi gini, gue ada satu pertanyaan lagi nih ya. Gue sebenarnya juga lihat dari konten lu kemarin tuh. Ada seller nih karena kena palak online, bro. Itu ceritanya gimana sih? Kok bisa kena palak? Itu biasalah. Seller tahu kalau misalnya buyer tuh tahu kalau seller itu paling takut sama rating jelek. Iya benar. Tapi kan ini case-nya kalau nggak salah ya, seingat gue itu ada orang udah beli nih, temen dia bisa ngilangin barangnya, katanya dengan di report. Jadi dia malak, ujung-ujungnya nih mau barang yang lain nggak nih? Kalau gue barang lain gue ilangin, kalau lu nggak kasih gue duit. Iya. Jadi gue harus baca lagi sih case-nya. Cuma intinya sih sebenarnya pembeli itu juga banyak yang nakal. Iya. Ya bukan cuma seller yang nakal. Ya dari zaman dulu misalnya kita kirimnya bener, dia unboxingnya udah dibuat sama dia, dalamnya diisi batu misalnya. Ini kok terimanya ini. Wah, ada yang kayak gitu ya? Wah, sering dari dulu. Jadi buat seller mas sebenarnya kayak gitu-gituan udah, kalau yang udah kawakan ya udah biasa maksudnya ya. Either lu mau tutup mata atau lu mau fight gitu kan. Cuman kadang-kadang buat barang kecil kan lu males gitu ya. Udahlah gitu ya. Atau transaksi udah selesai nih, dia bisa komplain lagi buka. Kok terimanya kayak gini, padahal harusnya kan dia menyelesaikan itu kan dalam waktu transaksinya masih hidup lah ya. Nah, tapi kan namanya marketplace biasanya akan pro-nya kemana? Bayar biasanya. Ke bayar. Jadi transaksi udah hidup pun udah mati bisa dihidupin lagi. Karena bisa ada lagi, bisa dia tinggal lapor ke CS ya, buat ribut-ribut aja ke CS-nya, pasti akan dihidupin lagi, kita akan dana kita jadi akan ditahan lagi, dan bilang ya ini nggak lengkap atau apa ya masih bisa. Jadi menurut gua sih selama kita jualan di platform ya pasti nggak akan seenak kita, apalagi platform bukan punya kita ya, nggak akan seenak kalau platformnya kita punya sendiri.
Karena rules-nya kan pasti akan tergantung dari seberapa jago CS yang handle. Ya apalagi kalau dapetnya CS-nya robot, ya kan. Wah iya, atau kalau nggak dia nggak bisa baca konteks ya. Nggak bisa baca konteksnya, jawabannya kaku, ya itu udah makanan sehari-hari lah. Iya. Makanya jualan kalau marginnya tipis ya capek hati pasti. Iya. Atau kalau nggak Anda mulailah ngumpulin inilah ya, stock share-nya biar Anda jadi salah satu pemegang saham. Nah, mungkin Anda bisa ada ajakan beli ini? Enggak sih. Ini bukan ajakan beli ini. Enggak ada ajakan beli ya. But anyway bro, thank you ya buat sharingnya bro. Gue jadi banyak dapat spill-spillan dari lu tentang dunia di balik marketplace ini ya. Ternyata seru. Nggak sedark yang gue bilang. Di luar itu kan masih banyak kisah suksesnya orang-orang yang bukan siapa-siapa akhirnya jadi siapa-siapa karena jualan online. Seru lah ya buat teman-teman ya, cobain ya. Jualan online seru. Cobain. Apalagi sekarang ini ya trennya adalah bisa live ya. Jadi kalau mungkin narsis suka muncul di kamera nih. Live itu nggak harus muncul di kamera loh. Oh nggak harus. Nggak harus. Yang penting tampilin produk, kita ngomong di balik kamera juga bisa. Oh jadi gini, misalnya nih gue gelas sama kucing ini nih. Boleh. Udah gitu dong. Iya. Tapi gue ngomong. Iya. Oh gue yang nggak perlu muncul. Jadi orang introvert juga gue bilang punya kesempatan yang sama. Oh oke. Oh bisa ada yang kayak gitu ya. Bisa. Lucu juga ya. Iya. Yang penting lo ada interaksi, ada ini baca-bacain komen, boleh kok. Oke. Wow. Oke, gua close untuk Mushroom episode kali ini. Gua Andre dan Jonathan Ko, Om Botak mohon pamit, kita jumpa lagi di Mushroom episode berikutnya. Bye.